Baik, selamat pagi. Ketemu kembali dengan saya pada pertemuan kedua ya, di mata pelajaran Teknik Pemrograman Mikroprosesor dan Mikrokontrol. Pada pertemuan kedua ini, kalian akan mempelajari kompetensi inti, yaitu kompetensi pengetahuannya menerapkan penggunaan bahasa pemrograman dalam menyelesaikan masalah, dan keterampilannya adalah membuat program dalam menyelesaikan masalah menggunakan bahasa C++. Oke, next, selanjutnya tujuannya dalam materi pembelajaran kedua ini, kalian mampu mendeskripsikan penerapan bahasa pemrograman komputer dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menerapkan pemrograman bahasa C++ dalam menyelesaikan masalah dengan benar. Yang ketiga, menerapkan langkah-langkah penulisan program bahasa C++ sesuai dengan aturan penulisan bahasa C++ yang sesuai dengan standarnya. Itu tujuannya. Next, materinya ya, 1. Macam-macam bahasa pemrograman dan penerapannya. 2. Pemrograman bahasa C++. Oke, metode dan modelnya. Dalam metode dan modelnya, model pembelajarannya kita gunakan problem questionnaire dan discovery learning. Metodenya bisa kerja kelompok, diskusi, ceramah, atau menggunakan literasi. Tapi dalam pembelajaran daring ini, kalian akan menggunakan metode kalau diskusi menggunakan jaringan internet atau diskusi lewat online, tetapi bisa juga menggunakan metode bekerja secara Next, teknik penilaiannya ada 2, yaitu teknik pengetahuan dan keterampilan. Yang pengetahuan itu non-test dan tes tertulis. Keterampilannya adalah membuat program menggunakan bahasa C++. Next, kita langsung ke materi. Ya, struktur program bahasa C atau C++ biasanya ya secara blok seperti ini ya. Ada fungsi, nama fungsi, tipe fungsi, ya. Kemudian awal, ya, kemudian fungsi blok dan end fungsi. Next, selanjutnya. Ini ada contoh program bahasa C-nya contoh ya. Ini ada contoh include IOString using message ya, input main, kemudian cout, return 0. Hasilnya adalah belajar bahasa C++. Ini contoh. Tapi secara utama atau secara bagian utamanya dalam bahasa C++ strukturnya terdiri dari 4 bagian. 4 bagian itu adalah bagian pertama bagian komentar, kedua bagian pengarah compiler, ketiga bagian deklarasi, dan keempat bagian static. Oke, lanjut aja ke bagian komentar. Ya, komentar adalah suatu tulisan yang tidak dieksekusi oleh program. Ya, kalau dalam penulisan program yang baik harus dilengkapi dengan komentar, karena kalau orang awam baca bisa mengerti bahwa kode program tersebut artinya apa. Ya, itu bisa dijelaskan oleh komentar yang di samping yang tidak dieksekusi oleh program. Biasanya dalam bahasa C atau C++ ditandai oleh backslash ya, 2 garis backslash. Kemudian juga ditandai oleh tanda bintang ini ya, sama backslash kanan kiri. Ini adalah melakukan komentar. Contohnya seperti ini. Ini tampilkan kata tersebut termasuk komentar yang tidak dieksekusi oleh program. Oke, next bagian berikutnya yaitu bagian pengarah atau compiler. Ya, pengarah compiler ya. Disebut juga pengarah compiler yang diberi tanda atau dalam bahasa C biasanya pengarah atau compiler diberi tanda sebuah tanda pagar ya, atau crash ya. Berfungsi untuk mengatur proses kompilasi. Kompilasi itu ya mengcompile dari source code menjadi objek code-nya. Beberapa pengarah compiler yang ada ya, yaitu pengarah compiler define, itu mendefinisikan ya suatu pengenal atau program. Yang kedua, pengarah compiler include, memasukkan suatu file program atau file header. Ya, biasanya ditandai dengan tanda kurung buka dan kurung tutup ataupun tanda besar dan kecil ini ya. Lebih besar atau lebih kecil. Yang pengarah yang lain adalah pengarah bersyarat ya, bisa if, else, if, and if def atau if def ya. Itu adalah pengarah compiler. Oke, next step-nya bagian deklarasi ya. Ya, deklarasi melakukan bagian program untuk mendefinisikan tipe suatu data atau variabel atau konstanta serta fungsi dan prosedur yang digunakan dalam program. Selain itu, deklarasi dapat juga digunakan untuk memberikan nilai awal suatu variabel. Dengan kata lain, deklarasi digunakan untuk memperkenalkan suatu nama kepada compiler program. Jadi, deklarasi ini penting sekali. Kalau suatu konstanta atau variabel tidak dideklarasikan, nanti ketika dikompil tidak akan dikenali oleh program. Program akan bingung.
ya akan terjadi error. Ini apa artinya? Tidak dikenali ya. Contoh atau macam deklarasi, contohnya deklarasi variabel ya, in i ya, in i 12 ini deklarasi sebuah nilai variabel. Kemudian deklarasi konstanta, misalnya dituliskan const pi sama dengan 3,14. Kalau nanti nulis pi itu adalah sama dengan 3,14. Kemudian deklarasi tipe data ya, tipe data struktur data siswa karakter nama 30. Jadi struktur data siswa ini berupa karakter yang jumlahnya 10 karakternya. Kemudian deklarasi prosedur atau fungsi ya, cetak ya, karakter 8 string, artinya karakter ini terdiri dari 8 ya, 8 atau string atau suatu teks terdiri dari 8 karakter. Oke, next berikutnya sebuah statement ya. Statement adalah merupakan bagian program yang berisi perintah yang akan dieksekusi atau dijalankan. Apabila blok statement merupakan blok utama, maka ditandai dengan kurung buka dan kurung tutup ya di sini. Sebaiknya jika bukan program utama, maka diakhiri dengan titik koma. Nah, pada bahasa C atau C++, dimulai dari deklarasi variabel hingga akhir statement diawali dengan dan diakhiri dengan tanda kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Ini contohnya ya. Using namespace std titik koma ini bukan deklarasi program utama. In main kurung buka kurung tutup berarti program utama, deklarasi program utama. Ya, ini deklarasi variabelnya ada kurung kurawal dan kurung tutup. Ya. In main artinya ini adalah deklarasi tipe data mainnya utama yang harus dikembalikan nilainya. Jadi maka pada penulisan ini harus ada nama deklarasi atau yang mengatakan return to 0, berarti mendeklarasikan kembali ke menolkan atau nilainya dinolkan. Ini harus ada kalau intermain. Kalau void nanti tidak perlu ya. Oke, next. Library pada validator. Validator library pada C++ isinya atau library-nya berisi bermacam-macam. Ini contohnya seperti ini ya. Ada input stream, ada output stream, O stream, ada IO stream juga ya. Ada lokal, ada S-stream ya. Bedanya di C, nanti C itu ada ekstensi atau tanda titik H, kalau di sini tidak ada. Ini contoh yang di C ya, library validatornya. Contohnya stdio.h, kemudian mat.h, string.h. Kalau di bahasa C++ tidak ada ya titik H-nya, kalian lihat tidak ada. String ya, string aja nih. Ya, tetapi dalam bahasa C++ bisa mengadopsi juga library yang ada di C dengan ada ketentuan atau manipulasi tertentu ya. Ya, ini sudah saya jelaskan tadi ya, tidak ada indikasi H. Kemudian untuk di C++ harus ditambahkan suatu deklarasi, yaitu menggunakan using namespace ya, std titik koma. Ini contoh penulisannya seperti ini ya. Ya, IO stream, include IO stream, kemudian include string, kemudian using namespace std titik koma. Ini harus disertakan dalam bahasa C++ untuk mendeklarasikan sebuah file header. Oke, ini contoh program kedua. Ya, kalian bisa cermati program kedua ini. Ada input IO stream, using namespace std, void line, basic. Nah, kemudian ada komentar contoh program C++, kemudian int main, ya ini, kemudian ini variable, ini karakter out, cout, kemudian ini n-nya, nlen, kemudian ini len, kemudian ini pesan, ini len lagi ya, ini adalah memanggil program len, memanggil program pesan, memanggil program len lagi. Ya, nah ini cout, nah di int main ya itu ada return nolnya nih, tetapi di void line kalau kalian lihat tidak ada returnnya di sini. Di void message juga tidak ada. Void itu artinya kosong. Ini programnya dan ini keterangan strukturnya sudah dijelaskan tadi ya. Ini input IO stream merupakan validatornya ya, dimana berupa cout atau ci ya, karakter out atau input string ya, itu berupa string kalimat juga library-nya. Kemudian using namespace std mulai statement non program. Void len message artinya void kosong. Void tidak menuliskan sebuah data, maka tidak perlu menuliskan return di akhir fungsi karena fungsi void tidak mengembalikan nilai apapun. Contoh program bahasa C++ ya, dia diawali dengan backslash 2 kali merupakan komentar. In main masuknya in merupakan tipe data ya di depan main atau utama. Adalah tipe data yang akan dikembalikan, maka di dalam fungsi main wajib kita sertakan return 0, artinya fungsi
Oke, hasilnya akan seperti ini ya. Ini hasil programnya. Nah, hello, the program start in main, kemudian ada garis-garisnya ini, tadi di void line, kemudian in function music, ini di void music, kemudian line lagi, kemudian music lagi ya. Oke. Untuk tugas kedua, nanti kalian akan buat program bahasa C++ ya, menggunakan di C++ ataupun C++ pada Android kalian ya. Silahkan kalian buat program C++ yang hasil akhirnya seperti ini ya, hasilnya seperti ini ya. Nanti silahkan di download dulu lembar kerjanya, kemudian dikerjakan di sana, kemudian di screenshot ya, di screenshot hasil akhir programnya, kemudian jangan lupa direkam ya, file atau direkam hasil cara programnya di eksekusinya, kemudian diupload di YouTube ya, disertakan linknya dalam lembar kerja kalian. Oke, itu aja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih, selamat pagi, selamat kembali beraktivitas.